Oke, jadi itu tadi udah seputar susu nabatinya. Mungkin teman-teman yang nonton video kemarin pengen tahu. Nah ini, mana aku pengen tanya nih Pak. Tahu ini gara-gara susu itulah ya, tertarik di susu. Tertarik 2000 berapa itu Pak? 2005. 2005 ini udah mau 20 tahun tepat. Jualan 20 tahun Pak ya. Pak. Maksudnya datangin kambing Etawa ke Lampung ini bukan buat kontes Pak. Boro-boro kontesnya itu tadi Mas. Awalnya karena anak saya sakit, terus saya gaduh Mas. SMF Lampung Timur nih, Soccermania Farm Lampung Timur ini sudah berapa tahun nih Pak berdiri? Kalau berdiri saya pertama ini Mas cerita. Saya pelihara ternak Etawa itu ketika anak saya kena flek paru-paru. Itu sebelumnya kambing-kambing kacang. Terus ketika ada orang bilang kalau coba diberi kasih susu Etawa, alhamdulillah Mas. Setelah anak saya keluar dari rumah sakit, saya gaduh Mas. Jadi Bapak 2005 anak Bapak kena paru-paru tadi kasih susu Etawa sembuh. Sembuh. Dan Bapak, waduh, berarti Etawa ini bermanfaat. Nah, gitu. dari situlah hati saya yang paling dalam Mas. Kambing ini bermanfaat bagi orang lain. Saya pokoknya akan kembangkan di Lampung ini. Pada waktu itu Mas, saya sendiri Mas. Tapi itu tadi karena kemanfaatannya ada tekad untuk mengembangkan kambing Etawa. Nggak mengacu zaman sekarang Mas, kontes itu sudah seni itu sudah bonusnya. Jadi jangan melupakan intinya, terus mengunggulkan sampingannya Mas. Di situ ibaratnya kalau kontes ya bonus lah ya, bonus itu hasil perawatan kita, terus kita hobi itu udah beda Mas. Kontes seni itu hobi. Kalau kemanfaatannya jangan kita lupakan kemanfaatan kambing Etawa itu untuk kesehatan, untuk ya yang jelas menunjang ekonomi keluarga. Karena tadi Mas, ketika anaknya sudah laku, kalau kambing Etawa masih dapat diperah Mas. Ya, selagi dia belum dikawinkan Pak ya. Ya. Setelah dikawinkan pun menurut pengalaman saya ada yang sampai 2 bulan 3 bulan masih keluar susu. Masih keluar susu. Ya, itu pengalaman saya waktu 2005 sampai 2000 berapa Mas, 2010 2015 itu pun saya masih, kan belum ada kontes Mas, 2000 di Lampung itu belum ada, itu tetap saya jual susunya Mas. Oh, jadi memang awalnya Bapak Etawa ini gara-gara susu itulah ya, tertarik di susu. Tertarik 2000 di susu. berapa itu Pak? 2005. 2005 ini udah mau 20 tahun tepat. Jualan 20 tahun Pak ya. Pak. Wah, luar biasa. Alhamdulillah tadi kalau cerita susu itu yang jelas dulu gimana Pak, sehari itu susu ya 25 30. Tapi awal-awalnya di 2007 itu belum saya komersilkan Mas. 2005 mulai 2000 itu untuk anak saya. Setelah itu saya Mas, ke tetangga-tetangga yang suka yang penyakitan lah, asma terus jantung, itu saya antar Mas ke rumahnya. Jadi Bapak mau mengenalkan susu ini ke masyarakat di sini lah ya. Iya, itu ada perjuangannya juga. Boro-boro kok diuangkan Mas. Saya perah, saya antar ke rumahnya, tak suruh minum, tak tungguin gimana rasanya Mbah. Rata-rata kan orang tua yang kena asma, kepenak le gitu. Terus nggak paginya nanti, tapi kalau sudah seminggu biasanya gimana Mbah, enakan le, wis sehat Mbah, matur nuwun, wis yo wis blenger. Nah, orang tua kan ngomong udah bosen lah, tapi ya udah manfaatnya ada. Terus nanti ganti lagi sampai ada yang jantung Mas juga gitu, anaknya jantung. Terus alhamdulillah sembuh. Tetap kalau kesembuhan kesehatan itu tetap dari Allah, tapi lantaran alternatifnya tadi ya lantaran susu itu pakai susu tadi itu. Berarti memang sudah dibuktikan banyak manfaatnya juga ya susu. Berarti Bapak ini dulu di 2005 sampai 2007 Mas itu belum dikomersilkan. Maksudnya datangin kambing Etawa ke Lampung ini bukan buat kontes Pak. Boro-boro kontesnya itu tadi Mas. Awalnya karena anak saya sakit, terus saya gaduh Mas. Tempat Pak di saya yang punya Etawa. Kalau Etawa zaman dulu udah mahal Mas.
1.500 kalau sapian. Nah ini dia Pak yang perlu aku tanya ini Pak. Ini kan ke teman-teman ini kan aku ya udah beberapa keliling-keliling kandang lah ya. Kita pembahasannya tahu ini ya kontes, blower, nyadel, postur, pola warna segala macam. Nah sebenarnya ini etawa ini apa sih Pak? Ya etawa itu susu kambing yang diciptakan itu dengan kemanfaatan lebih besar susunya. Kan ada Mas kemanfaatannya, terus kalau kemanfaatan etawa itu kalau susu poinnya 2. Kalau dagingnya 1. Jadi lebih utama susunya. Mas. Nah, kayak Anglo, Alpin, Sanen itu kan kemanfaatannya di susu. Beda dengan Sapera, Crossbur atau Bur lah. Itu daging. Terus kacang itu kemanfaatnya lebih, yang dagingnya nomor 2, susunya, atau ada yang domba itu kemanfaatnya kulitnya. Jadi kearifan alam yang membuat itu manfaatnya apa? Kalau kontes seni itu cuman hobi lah Mas, hobi bonus dan supaya kambing kita itu terlihat cantik, enak, itu kan itu tadi perawatan. Butuh dan perawatan, bonusnya ya tadi kambingnya bagus-bagus. Kalau seperti saya penikmat kambing seni Mas, dia nggak jarak kontes, ya nggak masalah. Tapi saya sudah menikmati kambing saya, hari serawatan saya sudah puas Mas. Nah ini teman-teman, ini bukannya maksudnya kita berbicara seperti ini bukan bilang kontes itu nggak bermanfaat. Kontes bermanfaat. Pak Ebeng ini dewan juri ini. Ini perintis kontes di Lampung ini teman-teman. Jadi maksudnya untuk kita yang mau mulai pelihara PE ini loh Pak. Saya rasa itu Pak, kalau kita dari ibaratnya petani Rambon, tahunya PE itu kontes, itu nanti jeblok Pak. Ya kleru Mas. Kleru ya Pak ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi maksudnya di sini biar nggak, kita ngomongin ini lah Pak, konsep breeding etawa ini Pak. Karena kalau aku ngeliat ya, mungkin kalau untuk orang-orang yang benar-benar dia penghasilannya sudah apa namanya ya, udah stabil, mau di seni kontes ya, ya nggak masalah. Nggak masalah. Cuman kadang-kadang ada peternak-peternak ini yang ya tergiur, ini mahal segala macam. Tapi patokannya kontes Pak. Ya, nah ini nanti jadi bisa, Mas. Nah karena tadi utama kambing etawa itu tetap susu. Nilai jualnya lebih tinggi di susu yang saya buktikan Mas. Kalau seni itu udah ya, tambahan bonus lah. Ada kan kata lahirnya bagus kok masuk kontes, itu jackpot menurut saya. Karena keutamanya dilupakan Mas. Nah, jadi orang berbondong-bondong beli kambing kontes, enggak memperhatikan susunya cukup apa enggak. Dan ingat di seni itu pun bermanfaat bagi orang-orang yang berkecimpung selain di kontes. Iya, yang tadi susunya tadi dijual sama pemain kontes gitu Pak ya. Jadi Mas, prinsipnya dalam hidup, istilahnya kita mengisi hidup ini kalau bisa kan simbiosis, mutualisme, saling ketergantungan dan jangan saling menjatuhkan menurut saya. Ya ayo kita lomba-lomba apa? Setelah berlomba-lomba untuk yang menciptakan yang berkualitas tadi. Kalau masalah rezeki sudah dibagi Mas, nggak usah pusing-pusing. Karena gini teman-teman, aku kenal PE itu nggak langsung pelihara PE. Kayaknya kumpul sama teman-teman PE itu ada sekitar berapa bulan gitu Pak, terus ke sini. Dan belanja PE itu pertama kali beli PE itu sama Pak Ebeng aku. Dia taunya kontes, cuman sama bapak ini aku dimarahin, jangan, kamu pokoknya belajar dulu. Jadi aku itu beli kambing PE itu yang cuman harga 1,5 dari sini Pak ya, 3 juta. Nah itu tujuan bapak itu sama aku gitu. Kenapa Pak? Yang jelas gini lah Mas, kalau mau usaha, pelajari dulu, cermati gimana sih caranya, apa sih manfaatnya, apa sih nilai jual, mau ekonomis si kambing itu, baru nanti ke arahnya jual dulu. Jangan mikir jual dulu belum tahu gimana manfaatnya, cara beternaknya gimana. Sebenarnya masih banyak Mas peternak-peternak yang tradisional, masa birahi itu berapa, terus masa mengawinkan itu berapa. Karena masa mengawinkan kalau belum istilahnya dia matang Mas, itu akan berpengaruh, kambing itu juga mager. Kedua, cempenya juga akan jelek. Kalau dia istilah kalau PE standarnya kan sudah poel atau 1,5 tahun, organ reproduksi sudah siap. Kalau 8 bulan dia sudah birahi, dikawinkan, nanti resikonya Mas, satu tadi cempenya akan jelek. Terus kedua, itu resiko majer ada Mas. Di samping ada faktor keturunannya, jadi genetika. Jadi pelajari dulu Mas, jangan beras kayak ngarit. Orang ngarit pun nggak harus beras loh Mas. Pilih-pilih ini yang
makanan nutrisinya Nggak bagus. asal daun aja gitu. Nah, kita harus pelajari semua, Mas, makanan yang terbaik, proteinnya apa, karbohidratnya apa. Itu yang namanya usaha, Mas, kalau mau usaha. Jadi itu, matangkan dulu. Kalau beras ya akannya guling apa jatuh kan biasa, dan nanti yang disalahkan yang lain. Nah itu teman-teman, karena memang kemarin aku itu benar-benar kosong, dan Pak Ebeng itu aku dimarahin kalau mau beli kambing harga 5 juta, 7 juta, atau 10 juta itu dimarahin sama bapak ini. Paling mahal dulu aku beli itu kambing 4 juta kalau nggak salah, itu pun sudah besar teman-teman, kambing PE. Itu tadi, Mas, setiap usaha kalau nggak tahu ilmunya juga mau orang dagang, kalau nggak tahu ilmu dagang gimana? Orang ternak nggak mau tahu ilmu, orang tani aja Mas nggak tahu ilmunya. Orang tanaman itu perlunya nitrogen, dikasih kalium kan nggak pas. Jadi di sini teman-teman, maksudnya bukan kita ngelarang buat beli kambing, tapi ini untuk terkhusus untuk yang baru-baru mau mulai Pak ya, bukan melarang buat beli kambing yang mahal. Di kontenku juga beberapa teman-teman kalau perhatiin selalu ngomong jangan dulu beli yang mahal, belilah dulu ya. Ini ilmu dari bapak ini sebenarnya. Ini pengalaman, Mas, bukan ilmu. Kalau saya pengalaman aja, Ya, itu dari nol. tapi bapak sampaikan ke saya kan jadi ilmu buat saya kan, iya, gitu loh Pak. Dan sampean bagikan jadi ilmu Iya, juga untuk gitu peternak loh. yang mau mendengarkan, Yang Mas. mau mendengarkan. Biasanya, Mas, orang yang punya duit itu susah mendengar. Ya enggak, Mas, pengalaman sampean juga gitu. Ya, Teman-teman sampean lah. nanti malah jadi musuh kita Pak. Ya, Karena karena gini Pak, kadang-kadang ketika kita ngomong jangan dulu beli yang mahal-mahal sama teman-teman pemula lah, kita bilang pemula di sini, kita jadi dimusuhin orang Pak. Yang jelas gini, Mas, kasusnya gini yang saya amati. Tetap yang mau mempertahankan, yang mau membenarkan itu kan susah, Mas. Orang-orang artinya seharusnya menyalahkan. Yang membenarkan itu susah. Boleh, Mas, usaha bisnis apa aja boleh, cupang, boleh yang seni itu, bahkan bonsai ataupun koi, itu kan hobi seni, itu bisnis, Mas. Tapi itu tadi yang membenarkan siapa? Kalau kita tidak mau bersikukuh untuk membenarkan, kalau mau usaha pelajari dulu, itu yang penting. Itu dia teman-teman. Ya, jadi pembelajaran itulah. Nah, di samping nanti setelah beternak, nanti lama-lama tahu, Mas, pengalaman itu. Karena ilmu yang paling berharga itulah pengalaman. Iya. Yang paling berharga. Karena ini bukan cuma omongan aja Pak, karena sudah ada pengalaman. Ada teman-teman yang baru beli kambing 50 juta bawa ke kontes nggak menang, ya dia kecewa. Mas. Karena Sakit itu hati, beli gitu. mahal. Sebenarnya kambing itu mahal, Mas, bagus. Tapi nggak bisa ngerawatnya, ya percuma, Mas. Iya, itu Jangan dia. salahin yang jual. Karena membuat kambing kontes itu tak semudah yang kita bayangkan. Perlu nutrisi, perlu genetika tadi, Mas, luri ini, luri itu pun dia susah payah, Mas. Nanti dengan jual harga mereka itu sesuai dengan kinerja mereka, usaha mereka untuk menciptakan kambing yang telinganya lelar, kepalanya bulat. Kalau mau disederhana aja, Mas. Kalau namanya kepala bluer, karena etawa pun kepalanya juga itu kan dari tulang, kalsium. Kalau nggak kalsium nggak tercukupi, gimana bluer, Mas? Gimana mau ini? Kayak kambing babi kayak kemarin itu, gimana mau bluer, orang nggak ada kalsiumnya, cuma dikasih odot aja. Ya nggak bisa toh, Mas. Nah itu dia Lebih teman-teman. sederhananya kan begitu. Jadi ini bukannya mau gimana ya, kalau dibilang-bilang Pak Ebeng ini 20 tahun ya kambing kontesnya ada, yang mahal juga ada. Ada, Mas. Itu Tapi perlu pembelajaran, Mas. Seperti saya, Mas, punya kambing beli mahal, itu belum kambing kontes. Iya. Karena apa? Ya, Ada ilmunya di situ tadi ada Pak ya. ilmunya, kita pelajari. Pelajari dulu, kalau belum sampai situ jangan dulu. Karena gini teman-teman, yang lucunya ya bukan 1-2 orang yang datang ke sini. Kalau ada yang mau beli kambing di SMF Lampu Timur ini, Pak Ebeng itu selalu bilang, ya itu Mas, tapi harganya mahal. Coba kamu yang sana dulu aja. Malah kayak gitu loh kalau Pak Ebeng. Kenapa itu Pak? Ya itu tadi loh, Mas. Jangan terburu dengan harga. Kalau belum tahu ilmunya, kan yang rugi saya. Saya bereksperimen dengan beternak. Saya ilmu, Mas, ada pencatatnya, ada recordingnya. Terus mereka moro-moro beli, nanti jelek, marah-marah saya rugi. Aturan saya pelihara bisa jadi rezeki bagi saya dan keluarga, karena indukannya ini, kalau ini kan yang tahu saya. Terus dia nggak bisa ngerawatnya, punya duit tapi nggak bisa ngerawat, kan rugi. Rugi di saya juga rugi di saya loh, Mas. Saya dapat uang, Mas, tapi tadi putus. Orang kambing saya, kalau saya pelihara
dengan perawatan yang maksimal istilahnya, mudah-mudahan jadi rezeki saya. Dibeli sampean semena-mena, sayang mas, gitu loh. Terus mati, dah putus. Selama saya mau menciptakan kambing yang berkualitas itu nggak cukup 5 tahun, 6 tahun. Ketika sampean moro-moro ke sini terus beli, terus merusak, itu merusak hasil karya peternak itu sendiri loh mas. Nah itu, ini kalau kita berbicara sama peternak yang betul-betul peternak. Ya. Ya, Nggak syukur duit mas. Kalau dibilangin kalau untuk SMF ini mungkin ya kalau harga yang 15 bahkan puluhan juta juga sudah pernah jual. Pernah jual, gitu tapi ya. jual 1000 pernah. 700 juga pernah mas. KM kambing PE itu bener mas. Yang mati udah ratusan. Nah itu dia sebenarnya. Kalau kayak kemarin saya datang ke sini, bapak nawarin harga 20 juta juga, mungkin pas saya ada duit mungkin saya beli juga, tapi enggak gitu loh. Enggak, mas. Aku paling mahal beli kambing di sini tuh 4 juta. Dan itu diajarin dulu sama bapak ini. Ya. Pokoknya bawa dulu, belajar dulu, nanti kalau sudah mateng baru. Dan itu pun teman-teman, jadi kalau untuk aku ceritaku, ya aku ada selain kambing, selain ternak kambing itu ada bisnis lain lah Pak, yaitu ibaratnya kita bilang lah collab lah sekarang. Ya. Itu kalau dulu aku beli kambing harga 7 juta, 8 juta Pak, tak jual, rugi aku Pak. Ya. Nah itu bisa balik modal teman-teman, karena modalku dikit. Jadi kemarin tuh aku jual kambing Pak, 9 ekor itu cuma 18 juta. Tapi ketolong sama anak-anaknya. Jadi balik modal. Alhamdulillah mas. Cuman kalau aku beli yang 10 juta, 15 juta Pak, tak jual butuh. Waduh, paling balik gue separuh nih loh Pak. Tapi ini mas, itu jadi pengalaman saya. Seperti itu juga sangkaan orang yang nggak senang dengan saya mas. Sampai itu mitra saya. Saya nggak ada mitra mas. Yang mau beternak dan memajukan peternakan itu mitra saya mas. Gitu loh. Untuk peternak yang punya mitra-mitra ya tolonglah. Nggak masalah, terbuka. Mari kita bersama-sama istilah kemitraan yang memberi. Itu diajarin peternak yang bagus. Jangan yang muluk-muluknya tadi mas. Tetap apa kejanggalan atau kesukaran, trouble dalam beternak itu kita cari bersama-sama. Makanya yang punya mitra monggo bersama-sama duduk bareng, kita curhat lah mas, ngopi bareng. Gimana sih mas ternak yang baik? Bersama saya juga masih belajar loh mas. Gimana sih cara merawat kambing kontes? Saya juga masih belajar karena itu tadi kalau kambing yang seni itu serasa milik saya semua mas. Kalau saya pribadi dari hati itu karena saya ngeliatin aja senang. Gimana sih cara mau buatnya? Oh ternyata perjuangannya mahal, perjuangannya penuh pengorbanan. Itu ayo gitu loh. Jadi jangan itu tadi mas. Kalau kemitraan ayo kita bangun, tapi dengan yang benar. Kita sering-sering sharing, tetap mas. Dimanapun, di tempat manapun, lain lubuk lain lalang. Boleh peternak itu istilahnya bereksperimen, tapi kan di tempat sampean akan beda lagi di tempat saya Lampung Timur. Jadi kelebihan tadi mas, kearifan lingkungan kita yang kita manfaatkan. Ya harus mas, beda tempat beda penanganan. Dan kalau yang sudah cocok di sana ya diteruskan, yang cocok di sini ya diteruskan, itu loh mas. Jadi untuk para peternak yang sudah istilahnya senior, ya ayo dibagi. Toh rezeki sudah ada yang atur kok mas. Oke, jadi kayaknya ini panjang nih Pak, dari kita bahas susu nabati sampai ke PE. Ya. Sebenarnya PE ini apa? Ya karena tadi mas, susu nabati itu kan penunjang tadi. Dan kalau nggak cocok ya jangan dilakukan. Ya, gitu. boleh dicoba, cuman nanti kalau nggak cocok jangan dilakukan. Karena di sini sudah saya terapkan dan bermanfaat bagi saya gitu loh. Iya. Oke Pak, terakhir nih Pak. Ya. Udah kepanjangan cerita kita ini. Terakhir, pesan-pesan Bapak untuk peternakan di terutama Lampung lah, peternakan PE ini harapannya seperti apa Pak? Harapan saya kan yang jelas, alhamdulillah mas, cita-cita saya mengembangkan peternak di Lampung dengan istilahnya tadi dari awal cerita saya beternak PE, pokoknya manfaatnya lah. Itu tetap mari bahu membahu membangun peternakan terutama di Lampung ini, bahkan di Indonesia, untuk kemajuan negeri kita tercinta. Jadi ya ayo, jangan istilahnya saling sikut, jangan saling menjatuhkan. Luas loh mas, karena pesan saya,
kambing PE itu hanya Apa? ada di Indonesia. Iya. Dan sudah dilisensikan ya Pak? Iya, itu Mas. Jadi mari kita bangun peternakan yang sehat. Ya, sehat. Itu dalam Mas. Pokoknya Sehat itu. intinya motivasinya biar kita sama-sama maju lah peternakan di sejahtera peternak sejahtera. itu Kita intinya sejahterakan kambing PE di Indonesia ini. Ya. Mudah-mudahan kita juga sejahtera. 2030 kalau pemerintah sudah boleh ekspor, baru kita ekspor bareng-bareng Mas, gitu loh. Harapannya itu ke depan ada pandangan. Tapi itu tadi Mas, kalau mau diekspor nggak berkualitas ya orang yang mau Iya. beli ya nggak mau. Paling nggak kita pakem dulu lah di sini Pak ya. Kalau kayu jati kan berkualitas, sudah ekspor. Ini kambing belum Mas. Itu PR tantangan bagi peternak yang cerdas gitu loh. Mudah-mudahan lah kedepannya bisa Pak ya. Luar biasa. Oke, jadi untuk SMF sendiri, Soccer Mania Family ada channel YouTube. Karena nggak mungkin aku mau setiap hari di sini, banyak ilmu-ilmu nanti di situ. Apa Pak nama channel YouTube-nya? SMF channel. Nah, itu memang fokusnya di edukasi ya Pak ya. Iya. Nah, teman-teman bisa mampir ke sana untuk yang lain-lain. Kalau aku tak keliling kandang ya Pak, memperkenalkan. Yang jelas gini Mas, kalau peternak saya kan masing-masing kayak saya juga, kalau umpamanya ada kendala di peternak, Mas bikinin konten apa? Komen, itu, gitu ya. komen masukan untuk seperti sampean, YouTuber, saya juga YouTuber. Tapi itu tadi kalau tidak ada permintaan dari rekan-rekan, berarti rekan-rekan udah pinter Mas, gitu loh. Ya maksudnya bukan mau menggurui, tapi pengen berbagi pengalaman. Bisa komen-komen kurang apa Pak, cara motong kambing yang baik itu seperti apa atau gimana gitu. Cara mandikan yang baik, birahi yang maksimal itu kayak apa, cara memilih bibit yang baik itu kayak apa, itu monggo di komen-komen di yang ini juga di subscribe, punya Bapak juga di subscribe SMF channel ya Pak. Ya mudah-mudahan peternakan terutama di Lampung dan Sumatera ini makin maju Pak ya. Maju terus peternakan Indonesia. Salam ngarit. Bres.